warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan untuk 2 minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang kinematika gerak lurus dengan Mbak Rina ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan berbagai macam materi. Contohnya ada tentang jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, kecepatan sesaat, ya kan? Nah, di sini saya akan membantu untuk menjelaskan atau untuk menghafal rumusnya. Kan rumusnya banyak tuh. Contoh saja di sini ada gerak jatuh bebas, ada gerak lurus, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak vertikal ke atas ataupun ke bawah. Karena rumusnya banyak, jadi kalian tuh harus menghafal di rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena semua gerak nanti patokannya ke rumus itu. Jadi begini caranya ya. Untuk gerak lurus beraturan, nah karena gerak lurus beraturan itu kan patokannya kecepatannya yang tetap. Jadi cuman ini aja. V sama dengan S per T. Jadi kalau kecepatan itu kan satuannya meter per sekon. Seperti rumusnya. Jarak satuannya meter. Kemudian waktu satuannya sekon, seperti itu. Ini kalau ditanya S berarti nanti tinggal T-nya naik ke atas. Berarti jadi V dikali T, kecepatan dikali dengan waktunya. Kalau di gerak lurus di sini nggak ada yang namanya percepatannya itu nggak ada atau sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau ini untuk grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu. Tadi kan kecepatannya tetap, makanya V-nya tetap di sini atau sama terus kecepatannya, seperti itu. Kalau ini untuk jaraknya, kalau bergerak berarti kan lama-lama jaraknya semakin besar. Nah, ini kan semakin bertambah jaraknya, seperti itu. Nah, kalian tuh harus menghafal rumus di gerak lurus berubah beraturan karena semuanya nanti patokannya dari sini. Ada yang pertama ini, kedua, sama yang ketiga. Nah, jadi kalian harus hafal ini. Kalau ini sudah hafal, nanti untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah bisa mudah untuk menghafalnya. Nah, di sini kalau gerak lurus berubah beraturan itu pasti ada percepatan. Ada percepatan, ada percepatan. Kalau ini kalau di soal yang diketahui itu waktu, kecepatan awal serta kecepatan akhir. VT itu kecepatan akhir. Nah, kalau yang kedua di soal itu untuk diketahuinya jarak, kemudian kecepatan awal dan waktu. Nah, ini percepatannya juga ada di sini. Sama. Tapi kalau yang ketiga, ini rumus yang ketiga, nanti kalau yang di soal itu diketahuinya kecepatan akhir, kecepatan awal serta jarak, seperti itu tuh. Jadi kalau di soal adanya jarak, kecepatan awal, kecepatan akhir, pakai rumus ini. Tapi kalau di soal adanya ini nih, adanya kecepatan akhir, kecepatan awal, waktu serta percepatan, pakai rumus yang pertama. Seperti itu. Jadi kalian harus menulis diketahuinya apa aja tuh di soal ya. Harus nulis diketahuinya itu apa aja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini maknanya. Jadi percepatan itu bisa dipercepat dan diperlambat. Balik ke rumus tadi. Nah, di sini kan bisa positif dan negatif, ya kan? Jadi kalau dipercepat berarti mobilnya itu jadi bergerak ini. Dari keadaan diam atau bergerak, terus dia bertambah kecepatannya ke bergerak.
bergerak. Nah, tapi kalau diperlambat di sini, ini jadi mobilnya itu jadi berhenti, atau kecepatan bendanya itu jadi berhenti, lama-lama makin pelan gitu. Mestinya biasanya jadi berhenti, sering-seringnya itu berhenti. Nah, jadi kalau gerak lurus dipercepat, keadaan diam menjadi bergerak. Kalau diperlambat nanti A-nya jadi minus, itu jadi berhenti, akhirnya nanti jadi berhenti, seperti itu. Ini untuk kalian perlu dipahami. Ini yang tadi. Nah, ini di sini gerak vertikal ya. Ada gerak jatuh bebas. Nah, ini kan rumusnya banyak nih. Kalian perlu menghafal rumusnya tadi aja. Ada rumus V sama dengan V0 plus AT. Nah, kalau gerak jatuh bebas, ada benda di sini terus jatuh, ya kan, ke tanah. Nah, kalau jatuh seperti itu, awalnya kan pasti dia diam karena dipegang, menjadi V0 nya itu sama dengan 0. Maka di sini V sama dengan 0, ya kan. Nah, kalau di gerak jatuh bebas itu adanya gravitasi, percepatannya itu jadi percepatan gravitasi, maka diubah. Yang tadinya digerak lurus berubah beraturan A, di sini menjadi G kali T. Ini V. Jadi kan sama nih. Ini sama dengan ini, itu kan. Nah, kemudian tadi kan ada rumus digerak lurus berubah beraturan, V atau VT sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali S. Nah, kalau digerak jatuh bebas sama seperti tadi, gerak jatuh bebas ini kan nggak ada kecepatan awalnya, maka di sini 0. Jatuhnya, kalau jatuh kan searah dengan gravitasi tuh, jadi sama-sama gravitasi ke bawah, benda jatuh juga ke bawah, maka di sini positif. Kali 2 dikali A itu diganti dengan G. S itu pasti di sini kan adanya apa? Kalau bendanya posisinya vertikal seperti ini, adanya tinggi bukan jarak, adanya H dikali dengan H. Maka ini sama juga seperti itu. Nah, begitu juga yang lain sama. Ini juga ya nih. Rumus GLBB yang selanjutnya kan ada seperti ini. Nah, jadi semuanya merujuk ke rumus GLBB ya. Jadi kalian harus paham di situ. Selanjutnya, gerak vertikal ke atas nih. Jadi kalau ada benda di sini di tanah, kemudian dilempar ke atas kan, dilempar dengan kecepatan awal, kecepatannya ada V0. Sama seperti tadi di sini, V sama dengan V0, rumus GLBB kalian tulis lagi, plus minus A kali T. Nah, kalau benda bergerak ke atas, pastikan ada kecepatan. Di sini ada kecepatannya kan, awalnya juga ada kecepatan. Maka di sini tulis lagi V
sama dengan V0 ada kecepatan berarti nggak 0 ya. V0. Geraknya dia kan ke atas tuh, sedangkan gravitasi itu arahnya ke bawah, gravitasi bumi. Nah, maka di sini min G, percepatannya kan pakai G, kali dengan T. Nah, maka ini sama seperti ini. Nah, jadi kayak gitu cara menghafalnya. Begitu juga yang ini sama. Begitu juga dengan yang ini. Ini tadi kan rumusnya apa? Asli di GLBB ini A, ini S, seperti itu. Ini min karena arahnya berlawanan arah dengan arah gravitasi, seperti itu. Itu untuk gerak vertikal ke atas. Selanjutnya untuk gerak vertikal ke bawah, jadi ada benda di atas nih, terus dijatuhkan. Kalau kalian menjatuhkan benda itu jatuhkan ke tanah seperti ini, kan biasanya itu dilempar, didorong. Maka di sini biasanya nggak nol, ada kecepatan nilainya. Kalau dituliskan seperti ini, V sama dengan V0 plus minus A kali dengan T. Nah, kecepatannya ada, V0 nya ada juga kan, jadi sama di sini tulis lagi V sama dengan V0. Nah, gerak vertikal ke bawah searah dengan arah gravitasi juga ke bawah seperti itu. Maka di sini nilainya plus percepatannya itu G kali dengan T. Maka nilai ini, rumus ini sama dengan ini gitu kan. Jadi kalian hanya menghafal rumus GLBB, nanti semuanya bisa tahu rumusnya itu gimana gitu. Yang penting di GLBB kayak gitu. Begitunya rumus yang ini sama, ini juga sama. Karena di sini adanya ketinggian tuh, adanya H. Maka yang tadinya ini kan S rumusnya. Terus adanya tadinya A di sini berubah menjadi H, berubah menjadi G seperti itu. Ini juga sama ini. Ini juga sama. Ini kan tadinya apa? Rumus ini itu S. Nah, jadi semuanya dirubah. Kalau geraknya vertikal itu jaraknya menjadi H, menjadi ketinggian seperti itu. Ini untuk persamaan yang lain. Kalau ini tambahannya ya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.